Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day. Nutrisi ibu hamil yang pertama yaitu makan makanan bergizi seimbang, yang kedua perbanyak protein seperti telur, daging, tahu, dan tempe. Yang ketiga yaitu konsumsi sayur dan buah setiap hari. Yang keempat, minum air putih 2-3 liter per hari. Yang kelima, minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, hindari makanan mentah, tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Kemudian ada nutrisi ibu nifas. Yang pertama, makan lebih banyak, kurang lebih 500 kilogram kalori per hari saat menyusui. Yang kedua, perbanyak makanan tinggi protein. Yang ketiga, konsumsi sayur hijau dan buah. Yang keempat, minum air putih 2-3 liter per hari. Yang kelima, tetap konsumsi tablet tambah darah bila dianjurkan. Dan yang terakhir, hindari rokok dan alkohol. Kemudian di sini ada nutrisi untuk bayi usia 0-6 bulan, berikan ASI eksklusif tanpa makanan atau minuman lain. Nah, setelah 6 bulan ke atas, mulai MPASI bergizi seimbang. MPASI mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah, dan juga tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun atau lebih. Kemudian yang terakhir ada nutrisi untuk balita usia 1-5 tahun. Makan 3 kali sehari dengan 2 kali cemilan sehat. Variasikan menu setiap hari, berikan protein hewani setiap hari, batasi makanan dan minuman tinggi gula, dan pantau berat badan dan tinggi badan secara rutin di posyandu. Gizi seimbang dimulai sejak kehamilan, dianjurkan saat nifas, pemberian ASI, MPASI yang tepat, hingga pemenuhan nutrisi balita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya dimulai dari metabolisme karbohidrat. Pada saat kita makan nasi atau makanan manis, karbohidrat dipecah menjadi glukosa, lalu glukosa masuk ke darah. Nah, dari glukosa masuk ke darah itu pankreas menghasilkan insulin agar glukosa masuk ke sel dan menjadi energi. Selama kehamilan, hormon dari plasenta membuat kerja insulin menurun atau terjadi resistensi insulin. Akibatnya gula darah ibu meningkat. Apa ya kira-kira dampaknya? Maka dari itu kita simak selanjutnya. Kadar gula darah ibu yang tinggi membuat lebih banyak glukosa masuk ke janin melalui plasenta. Janin kemudian menghasilkan insulin lebih banyak sehingga pertumbuhannya menjadi berlebihan. Akibatnya, bayi dapat mengalami makrosomia atau berat lahir lebih dari 4 kg. Ukuran bayi yang besar dapat menyebabkan proses persalinan menjadi lebih sulit dan lebih lama. Risiko cedera pada ibu maupun bayi meningkat, sehingga terkadang persalinan harus dibantu dengan operasi sesar. Setelah lahir, suplai gula dari ibu berhenti, namun insulin bayi masih tinggi, sehingga kadar gula darah bayi dapat turun drastis. Kondisi ini disebut hipoglikemia dan perlu segera ditangani dengan pemberian ASI atau glukosa sesuai anjuran tenaga kesehatan. Diabetes gestasional juga meningkatkan risiko preeklamsia, yaitu tekanan darah tinggi yang muncul saat kehamilan. Gejalanya meliputi sakit kepala hebat, pandangan kabur, pembengkakan, dan nyeri ulu hati. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat membahayakan ibu maupun janin.